Kemudian untuk anggrek tahan panas seperti Cattleya, Dendro, Vanda, dan anggrek-anggrek lainnya pokoknya yang tahan panas. Nah, bisa taruh luar rumah kalau jelang musim panas. Oke. Ini ada 3 amplopnya. Hai Sobat Berkebun, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini saya mau ngomongin mengenai sungkup anggrek, tapi tepatnya mengenai sungkup anggrek Cattleya, bukan yang ini ya guys. Kalau ini anggrek bulan sama oncidium. Nah, anggrek Cattleya aku lagi di luar rumah. Ntar aku kasih lihat ya. Karena saya tinggal di 4 musim, jadi anggrek itu dirawatnya indoor. Tapi pengecualian untuk anggrek tahan panas seperti Cattleya, Dendro, Vanda, dan anggrek-anggrek lainnya pokoknya yang tahan panas. Nah, bisa taruh luar rumah kalau jelang musim panas. Sekarang sih udah mau musim gugur, malam udah dingin, udah ada 10 derajatan gitu. Nah, yang aku mau ngomongin adalah sungkup anggrek Cattleya agar berbunga. Oke. Ini ada 3 amplopnya yang feelingku akan berbunga. Satu lagi yang ini. Nah, aku bawa masuk dulu deh ke dalam rumah biar enak ngomongnya ya. Aku taruh rumah biar enak cerita-ceritanya. Kalau kalian punya anggrek Cattleya terus lama nggak berbunga, gimana sih cara membungakan Cattleya ini gitu ya? Dipupuk udah, segala macam udah, penyiraman cukup. Nah, emang kalau untuk Cattleya aku sendiri juga belum 100% bisa membungakannya. Terakhir kali berhasil berbunga 2 tahun lalu, dan tahun lalu sebenarnya feelingku udah mau berbunga. Gitu ya, yang mana waktu itu bulbnya yang ini apa yang ini ya? Yang besar ini. Nah, ternyata waktu itu akarnya itu sangat pendek gitu. Cuma di atas-atas aja, dan lihat deh sekarang. Akarnya udah banyak banget tuh, dan udah ada amplopnya. Nah, bisa disungkup waktu tunas baru ya. Jadi kalau yang lama-lama ini nggak bakal berbunga. Anggrek Cattleya akan berbunga dari tunas yang baru. Ada kutu apit deh, kutu yang hijau ya, dari tunas baru, dan dirawat kalau udah sekitar 5 cm gitu ya, bisa disungkup. Nah, supaya kelembapannya terjaga, atau dirawatnya alasema hidro, ada cadangan airnya kayak begitu ya. Karena kalau udah mulai bulbnya makin gede dan udah kelihatan amplop ya, itu nggak bisa sampai kekeringan, dan pupuk tetap jalan karena untuk membungakannya butuh energi yang banyak. Nih, udah mulai kelihatan amplopnya. Nih, yang lebih mau kutekankan lagi adalah kalau mau disungkup anggrek Cattleyanya, perhatikan selalu karena dia tuh berembun ya. Berembun di dalamnya, dan kalau ini embunnya netes ke daunnya, kemudian pas kena sinar matahari bersinar kena daunnya, nah itu yang bikin bercak hitam. Ini waktu itu udah 2 kupotong, untung langsung kelihatan, karena kalau kita telat ngelihat bercak hitamnya dia bisa sampai ke bawah, jadi bulbnya terpaksa harus dibuang. Nah, ini udah terlalu banyak malah waktu itu kupotong. Nah, kalau yang ini nggak terlalu basah ya, yang ini yang basah banget. Dan hari ini aku mau menyiram anggrek Cattleya ini, memberikan air tuh ya. Aku udah lihat ada 2 yang sepertinya waktu itu udah kulirik-lirik, di dalamnya ada isinya. Ini yang nggak kusungkup ya, yang ini belum terlalu kelihatan. Nah, jadi ada 3 bulb barunya nih, 1, 2, 3, dan ini ya, jadi dari yang bulb baru itu daunnya panjang banget, dan ini dulu 2 tahun lalu pas aku beli, dari sini bunganya itu. Nah, kalau yang ini udah lebih lama, ini udah 5 tahun kurawat. Ini jadi udah sampai bisa dipisahin 3 pot gitu. Nah, dia anggrek Cattleya ini dia suka hangat. Nah, tapi kalau untuk membungakannya dia butuh suhu malam yang beda sekitar 5-7 derajat. Nah loh, yang di tempat panas pasti bingung gimana caranya gitu ya. Aku aja yang di 4 musim belum selalu sukses tiap tahun gitu ya, tapi semoga tahun ini sukses gitu ya. Dan kalau yang ini nggak bisa diintip akarnya
karena pakai potnya hitam. Di bawahnya aku bikin leka tuh ya, kemudian tengah sampai atas pakai cacahan pinus. Waktu itu aku mau ngetes mana sih yang bagus gitu ya, apakah pakai full leka kayak begini ya, atau kombinasi kayak begini. Nah ini lekanya nanti bisa dipakai ulang, dicuci bersih ya. Kalau mau di repotting, ini udah setahun lebih belum ku repotting. Waktu itu mau ku repotting karena aku lihat dia kan bulbnya nempel ke sini ya, kejepit gitu, kasihan dong. Tapi nanti akhirnya udahlah, udah gede begini sayang ya. Nanti kenapa-napa kalau di repotting udah mau berbunga. Tuh. Ke arah sini. Nah, cara saya menyiram atau memberikan air untuk anggrek-anggrek saya. Nih, ini kan potnya nggak ada lubangnya. Bisa pakai ember, bisa pakai wadah apapun gitu ya. Jadi disiram menyeluruh. Di Jerman juga metode begini, nursery anggrek gitu ya. Nggak nursery lah, kalau nursery repot makan waktu begini nih. Jadi diangkat potnya, disiram gitu. Dari pinggir-pinggirnya. Kalau anggrek yang ada daun di bawahnya jangan kena, jadi hanya ke bagian akar, ke medianya aja, dan dilihat tuh. Kemudian dilihat kalau udah lihat airnya udah sampai kena bagian atas tuh ya udah berarti segitu airnya, dan aku diemin sekitar 5-7 menitan sampai dia meresap ke seluruh media. Nanti aku tirisin dan dibalikin lagi ke pot awalnya. Nah itu cadangan air. Nih cadangan airnya ya, atau yang di sana itu hanya sekitar 1-2 cm aja untuk membasahi akar yang bagian bawah aja gitu. Nah begitu cara saya memberikan air untuk anggrek-anggrek saya. Nah ini kan buat skala rumahan ya. Kalau kalian anggrek ratusan ya pasti punya trik sendiri biar efisien menyiram anggrek-anggreknya. Kalau saya ini kalau bisa sampai 1 sampai 2 jam, 2 jam lah kalau mau sekaligus anggreknya disiram. Biasanya ya aku bisa sampai 2 hari gitu ya, mana yang mau disiram duluan, yang di ruangan mana gitu ya, lagi semangat lagi mau ngurusin yang mana gitu. Dan dibikin cadangan-cadangan airnya gitu biar nggak sampai kekeringan. Kalau yang kecil-kecil gini kan ya, yang seedling jadi nggak bisa sampai kekeringan banget gitu. Seminggu bisa sampai 3 kali diberikan airnya. Tapi dengan pakai metode begini aku jadi bisa samain sama yang anggrek besar sih, 2 hari seminggu sekali kusiramnya, karena kan dirawatnya indoor nggak terlalu kering ya. Kalau kalian rawatnya di Indonesia ya harus tiap hari siramnya. Tapi entahlah, kalau kalian pakai sistem semi hidro gini mungkin bisa juga jadi nggak tiap hari siramnya gitu, nggak ngurusin anggrek tiap hari. Kalau yang banyak waktu ya silakan aja kan ya. Nah ini yang satu lagi, tadi plastik sungkupnya lagi ku lepas karena basah banget ya, khawatir nanti netes ke daunnya terus kena sunburn gitu. Nah ini disiram anggreknya menyeluruh, karena kalau akar-akarnya ada di bagian atas begitu. Nah makanya tadi aku pakai metode begitu ya. Mungkin kalian kalau di Indonesia ada disemprot juga ya, disemprot secara melulu biar basah kuyup medianya aja. Kalau anggreknya aku nggak semprot ya, anggreknya aku nggak semprot, ntar kena sinar matahari langsung basah-basah gitu ya, kena sunburn, gosong. Jadi hanya di akarnya aja dan di medianya yang disiram. Nah ini pakai pot yang sana yang lebih besar. Nah nanti pot bawahnya ini ya aku cuci pakai sabun gitu. Ntar cadangan airnya bikin yang baru lagi. Kalau di Indonesia mau bikin semi hidro, ini taburin sedikit garam Inggris, magnesium sulfat, ada di apotek, beli ya sejumput aja supaya nggak datang nyamuk, gitu. Jadi itulah cara mengatasinya. Dan untuk itu membantu proses fotosintesa juga pada anggreknya, magnesium sulfat yang bagus, garam Inggris. Nah kemarin tuh ya lagi disiram, saya lepas plastik sungkupnya. Aduh, saya lepas plastik sungkupnya karena waktu itu plastiknya basah banget tuh. Jadi ini udah kering ya, kok dia masih basah dalamnya. Kayaknya aku balik dulu deh. Tadi aku ngeliat ada 2 yang udah ada isinya, cuma kalau di video begini susah ya. Aduh gelap tuh. Aku ngeliat udah ada isinya, cuma nggak kelihatan cabangnya berapa. Senang banget deh. Nah ini yang gemuk nih.
ya. Kemudian yang tadi yang ku lirik-lirik mana ya, yang gemuk banget. Nah, tunas barunya itu taruh kena matahari langsung gitu, jadi bisa diputar. Misalnya ini tunas barunya, kemudian besoknya bisa diputar ke tunas barunya lagi gitu ya. Nah, ini aku mau sungkup lagi. Kalau yang ini udah kelihatan isinya, aku nggak usah sungkup. Nah, ini kalau berdekatan bisa disatukan sungkupnya ini sama yang ini nih tuh ya, yang ini nih bisa disatuin sungkupnya, plastik sungkupnya. Dan plastiknya udah aku balik karena dia basah tuh. Ini udah aku sungkup ya. Kalau berdekatan bulbnya bisa disatuin, dan aku nggak ikat bawahnya, nanti dia tambah basah, tambah lembab dalamnya. Jadi dibiarin kebuka begini, dan kalau mau nyiramnya ya diangkat sedikit gitu. Ntar kalau udah selesai nyiram diturunin lagi. Tapi ini saya lepas ya, saya lepas plastiknya waktu nyiramnya. Sehari kemudian baru saya pasang lagi, karena aku mungkin karena pakai sistem semi hidro ya, jadi terlalu basah bagian bawah dan bikin berembun gitu ya. Aku nggak pengen dia bercak hitam ya, soalnya was-was udah ada bulbnya, udah ada amplopnya. Nah, satu lagi, nah aku nggak tahu kalau yang ini dia bakal jadi keki atau enggak, soalnya feelingku udah buruk. Ini dia bakal jadi keki walaupun di tengahnya ada amplopnya ya. Tapi tetap saya mau coba sungkup ya. Nggak tahu deh, sayangnya tahun lalu satu bulb, padahal bulbnya gendut banget yang di sebelah sini, akhirnya kering karena akarnya juga masih pendek. Sekarang akarnya udah bagus ya, banyak akarnya, tapi ternyata feelingku dia bakal jadi keki lagi walaupun udah ada amplopnya. Ya udah deh, padahal bulbnya gede banget. Agak susah Cattleya yang ini karena satu bulb bisa kena matahari kalau diputar karena di pinggir. Nah, yang dua lagi itu di tengah, jadinya dia nggak bisa kena sinar matahari langsung ya, di agak tengah. Ya udah, ntar deh aku update lagi ya.